Kawan-kawan pendukung Anies Baswedan, ini analisanya kalau orang-orang yang tidak beragama ini tak akan mempercayainya. Jadi saya harap mana-mana baik pendukung Anies Baswedan ataupun yang tidak pendukung Anies Baswedan yang tidak beragama, minggir dari channel ini, skip aja di sini. Atau orang yang beragama tapi tidak percaya bahwa Tuhan mengatur segalanya sampai ke leher kita, sampai kehidupan kita, sampai daun pun tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada izinnya. Itu namanya kita percaya Tuhan. Kalau yang tidak percaya akan hal itu, dia seakan-akan percaya Tuhan itu jauh. Nah, di sini jangan ikuti channel ini, minggir. Ini khusus bagi kita-kita yang percaya bahwa Tuhan lebih dekat dengan urat leher kita. Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan tahu nantinya, tidak akan bisa percaya bahwa Nabi Isa itu bisa berbicara pada waktu kecil. Itu mukjizat namanya. Dan Nabi Muhammad itu punya namanya mukjizat Al-Quran. Dan mereka tidak akan percaya. Nabi Muhammad senantiasa dulunya waktu hidupnya dilindungi oleh awan di panas matahari, gurunnya sangat menyengat. Dia, rombongannya terus dinaungi awan. Mereka tidak akan percaya. Dan mereka tidak akan percaya kepada surat Ar-Rahman yang mengatakan, tidakkah engkau kepada kita Tuhan mengatakan, tidakkah engkau melihat dua buah lautan yang kami pisahkan di antaranya sehingga airnya tidak bercampur. Ar-Rahman ayat 19 dengan 21. Mereka tidak akan percaya hal itu. Padahal di Google kalau kita tengok sekarang orang-orang di situ nampak dua buah lautan bertemu, berpisah, airnya berbeda warna, tidak pernah bisa bertemu, tidak bisa bercampur. Itu dimaksud Al-Quran. Kapan Nabi Muhammad ke laut itu? Artinya itu adalah kata-kata dari yang sana. Atau katanya begini, ada lagi di lain ayat di Al-Quran itu mengatakan, tidakkah engkau perhatikan angin menyerbuki kurma? Itu di dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran itu ciptaan Nabi Muhammad? Kalau memang diciptakan dia seperti itu, berarti Nabi Muhammad ini ahli profesor pertanian, doktor. Karena kapanlah tahu orang diserbuk-serbuk menyerbukan? Kan sekarang ini tahunya baru dikawinkan antar tumbuhan itu. Dan itu kalau karangan Nabi Muhammad bagi orang yang tidak tahu tidak yakin beragama, itu lautan itu, lautan itu kapan Nabi Muhammad ke situ? Kapan dia sibuk cuma di gurun sana aja kan? Nah, hal-hal gaib itu tidak akan tahu. Makanya analisa saya sekarang berkaitan dengan hal yang seakan-akan gaib. Tapi itu logika. Bagi kita ada logika. Bagi yang tidak percaya kepada Tuhan adalah tidak logika. Lanjut, kita lanjutkan. Satu, pertama yang saya ingin katakan begini. Anies sepertinya dicegah dari orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Karena dia ada perjuangan yang dilakukannya, perjuangan yang diperjuangkan. Kalau saya lihat sekarang ini sampai saat ini ada nilai suci yang diperjuangkan, sehingga bagi orang-orang, ingat, bagi orang-orang yang menjegal, yang memaki, yang ingin menghabisi Anies Baswedan, diperlihatkan kepada kita, orang-orang itu disingkirkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini agak ngeri nih analisa saya ini sekarang. Kita hanya mengambil hal-hal yang kecil. Kita ambil kepada orang-orang yang jahat kepada Anies Baswedan sebelumnya. Oke? Jangan yang sekarang, sampai sekarang yang sebelumnya bisa menjadi contoh kepada kita. Sungguh luar biasa tangan Tuhan itu. Kalau perjuangan kita ini memang niatnya baik. Kalau kita lihat Anies Baswedan, niatnya kan baik dari waktu gubernur dulu. Apa yang terjadi sama orang-orang itu sekarang yang jahat kepada Anies Baswedan? Saya minta maaf dulu kalau ini agak sedikit romantis. Kita tahu ada di ketua DPRD DKI dulu itu, memang itu ajal sama Tuhan. Gubernur DKI itu dihajar dulu, ada 2 orang penghajar dia itu habis-habisan. Satu partai besar PDIP, Gembong Warsono. Kemarin dijemput sama Yang Ilahi. Kamu tidak lagi bersama di sini untuk menghantam Anies Baswedan. Giring. Kalau sebagai ketua umum kita di sebuah partai, walaupun sekarang Kaisang menjadi ketua partainya, kalaupun Giring naik menjadi pembina, entah jadi apa di situ, dia tidak punya lagi peranan di PSI-nya sekarang. Yang berperan adalah Kaisang. Tuhan menyingkirkan dia. Gak usah lagi membuat kebijaksanaan di situ. Yang membuat kebijaksanaan Kaisang. Siapa yang mengatur itu? Itu baru kita lihat sekarang.
Dan yang sederhana sekali sebenarnya. Ada polemik yang bukan main dulu, memang harus kita akui Anies ini tegar dalam bertindak dan berbuat. Luhut Binsar Panjaitan 2 kali dia berhadapan. Pertama masalah reklamasi yang tetap dilaksanakan oleh Anies untuk mencabut izin reklamasinya. Kedua terakhir-terakhir ini adalah mobil listrik. Mobil listrik di stop oleh Anies di Jakarta karena Luhut habis-habisan mau masuk, karena mobil listrik itu baterainya, produksinya motor listrik itu perusahaan Luhut di situ. Nah, dia berseberangan habis-habisan sampai saat ini sebenarnya, sampai dia terakhir menjabat jadi gubernur. Nah, apa yang terjadi sama Luhut sekarang? Ini bukan berdiri sendiri sebenarnya. Kalau kita percaya kepada agama, orang Hindu yang beragama Hindu pun kenal dengan namanya karma. Kalau Islam bukan karma istilahnya. Cobaan itu ataupun hukuman itu bisa dilaksanakan di akhirat oleh Tuhan nanti, bisa juga diperlihatkan di dunia untuk menjadi tanda-tanda kepada kita. Atau kalau kita yang bersalah, kita bisa aja diazab di dunia ini, mengurangi azab di akhirat nanti. Nah, ini jalan Anies itu disingkirkan dari orang-orang seperti yang saya perlihatkan itu. Ada lagi sebenarnya kalau kita menyimak, ada seseorang namanya Sandiaga Uno. Secara tidak langsung sebenarnya dia berteman dulu waktu kan dia wakil gubernurnya Anies Baswedan waktu terpilih menjadi gubernur. Kemudian menyingkir, sekarang terakhir masuk ke PDIP. Nah, dia mulai kemarin-kemarin itu sebenarnya waktu Demokrat di perubahan Anies Baswedan, dia membujuk AHY untuk bergabung sama dia ke arah PDIP untuk menghancurkan koalisi perubahan. Itu terjadi. Nah, kita tahu juga ada Muldoko nama kepala staf kepresidenan yang mengkudeta AHY menjadi ketua umum Demokrat, karena kalau dia jadi ketua umum Demokrat dia udah lari ke PDIP. Waktu itu kan dari Jokowi kan ingin ke PDIP. Namun apa yang terjadi kepada orang-orang itu sekarang? Kepada AHY kita lihat meluntang-lantung, kasihan kita sebenarnya. Tapi itu mungkin Tuhan memperlihatkan di dunia dan menyingkirkan orang-orang yang tidak bagus dari Anies. Itu bisa kita lihat. Kita harus baca tanda-tanda tersebut. Kemudian Sandiaga Uno, apa yang terjadi sama dia sekarang? Tidak menjadi apa-apa di PDIP. Nah, dalam hal ini kita katakan memang Tuhan tidak pernah tidur. Dan saya merasa berbahagia saya untuk bisa mendukung. Artinya kita juga ditunjuki oleh Tuhan jalan-jalannya. Saya coba membaca tanda-tanda itu terus-menerus. Ada lagi yang lebih luar biasa sebenarnya. Kalau kawan-kawan ada menonton CNN, itu ada ditanya ke ahli primbon Jawa. Kemudian ditanya ke ahli yang namanya hoki Feng Shui. Feng Shui itu yang kepercayaan dari kawan-kawan kita dari Tionghoa. Kemudian primbon kan Jawa yang banyak begitu kan. Selain tanda-tandanya kemarin saya katakan ada tongkat cakra dari Diponegoro yang diterima, Anies yang menerima karena presiden berhalangan. Dan ini Feng Shui ini menyatakan, ini yang sedikit menjadi tanda juga sama saya. CNN mewawancarai ini dua orang satu ahli primbon, satu ahli feng shui yang paling terkenal di Indonesia. Di sini ada tanda sama saya. Waktu pertama ditanya oleh reporter itu, reporter ini minta kepada ahli primbon ini untuk menerawang tiga orang ini. Kemudian mungkin melalui komunikasi sebelumnya, ingat caranya melalui komunikasi sebelumnya. Begitu reporter buka acara, membuat filmnya, membuat rekamannya, dia tanya sama yang ahli primbon ini, siapa yang kita telaah dulu, siapa yang kita terawang lebih dulu? Prabowo, kata si reporternya. Enggak, ini udah Anies duluan. Lah, ya, diteruskanlah oleh ini tanda sama saya, Anies duluan. Anies yang sudah saya buat ini pertamanya. Diterangkanlah. Jadi ada asumsi-asumsi tertentu dari primbon Jawa ini, saya ambil kesimpulan satu. Yang paling kuat kansnya Anies Baswedan karena ada tahun-tahun kayu namanya. Sesuai dengan tanggal lahir Anies, kemudian macam-macam jabatan Anies diperiksa di situ sampai ibunya segala macam primbonnya. Yang paling tepat tahun 2024 itu itu adalah tahun Anies Baswedan. Tahunnya kelahiran Anies Baswedan. Yang lainnya pakai asumsi. Dia bisa menjadi tahun dia kalau dia misalnya si Prabowo bisa menjadi ini kalau. Nah, itu satu. Di Feng Shui juga ahli Feng Shui pertama ditanya kita mau apain Ganjar dulu. Enggak, Anies dulu katanya. Nah,
Ini tanda-tanda lagi di Feng Shui itu hampir sama seperti itu. Tahunnya tahun ada tahun air segala macam. Jadi Anis ini adalah apa tanah, unsur tanah banyak sama dia kalau di Feng Shui itu. Jadi unsur tanah ini orangnya tangannya dingin. Tangannya dingin, apa-apa yang dikerjakannya sukses katanya. Ini dia. Jadi pertama dari situ saya baca, siapa yang mau diolah dulu, ditanya ke sini, Anies lu pertama. Kemudian di Feng Shui juga begitu, itu yang tanda-tanda lagi. Itu sebagai selingannya. Tapi yang kita tengok sekarang ini, bagaimana orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Anies, itu sudah ditunjukkan sama kita. Gembong Warsono udah pergi. Sandiaga Uno tidak menjadi apa-apa. Giring tidak menjadi apa-apa. Luhut terpaksa dirawat di Singapura sekarang karena sakit. Siapa yang membuatnya sakit seperti itu? Itu pertanyaan dari kita. Yang jelas Jokowi kehilangan cara pandang pembisik, kemudian orang-orang yang memberikan konsultasi sama dia. Luhut lah satu-satunya orang yang berperan, dan kabar-kabarnya Prabowo pun masuk ke level pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, itu atas jasanya Luhut Binsar Panjaitan. Dia banyak melobi-lobi sampai ke Cina dan macam-macam. Makanya tugas-tugas presiden tuh lebih dari separuh dia yang mengerjakannya. Dan siapa yang membuatnya di zaman pencapresan ini sakit? Siapa itu? Apa tandanya sama kita? Dan satu lagi, kalaulah Pak Lurah atau Jokowi memang dari awal-awalnya sudah menjegal, tidak ingin Anies segala macam, kalau memang dia terbukti, kalau memang dia melaksanakannya dulu dengan arahan kepada orang-orang lain. Udah biasa kita tengok dalam film-film biasanya begitu. Yang terakhir kepala mafia, kepala apa semua itu terakhir diberikan hukuman oleh yang satu. Mirip dengan film, mungkin biasanya seperti itu. Tapi kita kalau melihat track record ke belakang itu, kita percaya Tuhan tidak tinggal diam dengan harapan kita kepada Anies Baswedan. Dan jadi kalau gembong mafia terakhir, apa yang terjadi? Kita tidak bisa memprediksi. Itu urusan Tuhan. Kalau memang beliau dulunya sempat mengganjal segala macam, berbuat jahat kepada Anies Baswedan, akan menerima hal yang mungkin lebih parah dari yang kita sebutkan siapa-siapa tadi. Tapi kalau tidak, mungkin saja dia ditipu oleh lingkarannya, mungkin aman. Nah, itu sedikit ya. Makanya saya katakan, yang tidak percaya Tuhan, keluarlah dari sini.